Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Awas razia pendatang tak ber-KTP Jakarta. Para orang-orang yang dirazia ini mendapatkan sanksi. Lalu selain sanksi, langkah solutif apa nantinya akan diambil pemerintah bagi mereka ini yang tidak ber-KTP? Mas Wahyu, jadi salah satu perkembangan yang sangat signifikan di bidang administrasi kependudukan, Indonesia ini sekarang kan sudah mempunyai database kependudukan nasional. 262 juta lebih penduduk Indonesia ini sudah terekam di dalam database nasional. By NIK, by name, by address. Ya. Jadi sebetulnya setiap pergerakan penduduk itu sangat gampang diverifikasi dan validasi. Tadi ditanyakan langkah-langkah. Jadi kalau istilahnya saya tidak menggunakan istilah rahasia ya. Saya ingin menggunakan istilah verifikasi pendataan penduduk yang dari satu kota ke kota lain. Ya. Jadi kebijakan kita, langkah-langkah kita itu karena memang ada dasar hukumnya. Satu tentu kita bangun langkah-langkah yang simpatik. Nomor satu simpatik. Yang kedua tentu karena tadi saya sampaikan identitas penduduk itu sudah ada, seluruh Indonesia ini sudah terdata dengan NIK, dengan biometriknya, sidik jari dan iris mata. Teman-teman yang melakukan tadi tanda petik rahasia atau pendataan itu tadi di dalam melakukan pendataan atau rahasia tadi, tolong dilengkapi dengan peralatan misalnya apa yang bisa mengecek card reader misalnya card reader. Dengan demikian pendatang itu belum tentu tidak mempunyai dokumen sama sekali. Tidak tentu. Jadi datang saja bisa ditanyakan NIK-nya, bisa kita cek sidik jarinya, itu akan ketahuan kalau yang bersangkutan itu sebetulnya asalnya dari mana. Jadi bukan cuma sekedar dirazia. Ya, terus gini, tugas negara lebih lanjut. Kalau benar-benar tidak mempunyai KTP elektronik misalnya, tentu teman-teman yang melakukan pendataan atau rahasia tersebut, ada kebijakan nasional itu bisa rekam cetak di luar domisili. Ya. Jadi teman-teman penduduk yang datang misalnya dari Surabaya ke Jakarta, yang tertangkap memang tidak ada KTP elektronik, padahal datanya sudah ada. Nah, ini kewajiban teman-teman saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyelesaikan mencetaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baik, Pak Joko, tren urbanisasi, sebagian besar masyarakat kita mengejar ke kota-kota besar, khususnya di DKI Jakarta. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara mereka yang benar ketika datang ke Jakarta, ke ibu kota ini dengan data yang tepat, data yang benar, sehingga KTP-nya juga bisa bermanfaat di Jakarta? Apakah mereka harus mengurus surat pindah atau cuma cukup surat domisili dari RT dan RW saja? Iya, bagus sekali nih menurut gini. Jadi saya ingin elaborasi satu dulu. Pertama, urbanisasi itu bukan semata-mata fenomena kependudukan. Ya. Mas Wahyu tahu persis bahwa urbanisasi itu satu proses dan implikasi dari sebuah keputusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang hilirnya itu tentu sering dibicarakan masalah kependudukan. Maksud saya, tentu mestinya penyelesaian dari urbanisasi ini harus integratif lintas sektor. Ya. Tidak hanya bertumpu di kependudukan dan pencatatan sipil saja. Nah, ini kemudian tadi ditanyakan mengenai masalah pindah. Saya ingin merefer ketentuan pindah itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud pindah itu adalah berpindahnya seorang penduduk dari alamat lama ke tempat baru itu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tapi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi ini tolong clear dulu, tolong clear. Nah, sekarang tadi kita bicara tentang urbanisasi. Urbanisasi itu kependudukan itu kan instrumennya, dokumennya itu instrumen. Tentu orang berpindah ini kan hak asasi manusia. Di dalam konteks besar berpindah itu tentu ingin meningkatkan taraf hidupnya. Itu hak asasi manusia. Nah, inilah
Yang tentu kependudukan dan pencatatan sipil harus memfasilitasi dengan pasti. Baik. Nah, caranya seperti Mas Wahyu sampaikan tadi, kalau memang berniat meningkatkan kehidupannya Mas Wahyu, nah dihimbau kepada masyarakat ini untuk berpindah secara resmi, diminta. Baik, Pak Joko. Ya, proses perpindahan ini tidak sulit. Baik, ya. Pak Joko, sayang sekali waktu dialog kita sudah habis sampai saat ini. Ya, terima kasih banyak Pak Joko Mursito selaku Direktur Bina Aparatur Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak atas penjelasannya ke masyarakat dan pemirsa Jak TV di rumah. Ya pemirsa, kita akan kembali dengan sejumlah informasi terbaru lainnya, yaitu ganjil genap perluasan. Ganjil genap di Jakarta jelang Asian Games 2018 mulai diberlakukan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.